Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Alfia Irmalasari, NIM 200205045, 2. Cika Putri Andini, NIM 200205249, 3. Restu Marina Mukti, NIM 200205073, dan 4. Siti Nur Afifah, NIM 200205077. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai anatomi, fisiologi, dan patologi sistem syaraf. Sistem syaraf. Sistem syaraf merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh, seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lain-lain. Sistem syaraf disebut juga sistem pengatur tubuh atau sistem koordinasi atau nervous system. Fungsi syaraf. Syaraf memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Pengatur atau pengendali kerja organ tubuh, 2. Pusat pengendali tanggapan, 3. Alat komunikasi dengan dunia luar. Sistem syaraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf atau neuron yang berkumpul membentuk suatu berkas atau fasikulum. Neuron adalah komponen utama dalam sistem syaraf. Fungsi sel syaraf yaitu mengirimkan pesan atau impuls yang berupa rangsangan dan tanggapan. Struktur sel syaraf. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar 2 macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson atau neurit. Dendrit berfungsi mengirimkan impuls ke badan sel syaraf. Akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain, sedangkan impuls berfungsi menerima pesan atau rangsangan yang dikirimkan reseptor dari lingkungan luar atau serangkaian pulsa elektrik yang menyelimuti serabut syaraf. Jenis sel syaraf berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama unipolar neuron, kedua piramidal sel, yang ketiga motor neuron, yang keempat interneuron, dan yang kelima bipolar neuron. Yang selanjutnya, jenis sel syaraf berdasarkan fungsi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sel syaraf sensorik, berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang atau otak. Yang kedua, sel syaraf motorik, yang berfungsi menghantarkan impuls motorik dari sumsum tulang belakang atau otak ke efektor atau pemberi tanggapan. Lalu yang ketiga, sel syaraf penghubung, yang merupakan penghubung sel syaraf yang satu dengan sel syaraf yang lain. Jenis sistem saraf. Sistem saraf ada 2, yaitu sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. A. Sistem saraf sadar. 1. Sistem saraf pusat. Sistem tubuh yang menerima dan memproses semua informasi dari seluruh bagian tubuh. Terdiri dari A. Otak. 1. Otak kecil. Terletak tepat di atas batang otak, berfungsi mengendalikan dan mengkoordinasikan gerakan otot tubuh serta menyeimbangkan tubuh. 2. Otak besar. Terletak di bagian depan otak, berfungsi menentukan tingkat kecerdasan, kepribadian, menerjemahkan, dan perencanaan. 3. Otak tengah. Terletak di depan otak kecil dan jembatan farol. Di depan terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar-kelenjar endokrin. Bagian atas dorsal merupakan lobus optikus, mengatur refleks mata, penyempitan pupil mata, dan pusat pendengaran. 4. Jembatan farol. Berisi serabut saraf yang berfungsi menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. 5. Sumsum sambung atau medula oblongata. Berfungsi mengantar impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak, mempengaruhi refleks fisiologi, seperti detak jantung, tekanan darah, volume dan kecepatan respirasi, gerak alat pencernaan, dan sekresi kelenjar pencernaan. B. Sumsum tulang belakang. Jaringan saraf berbentuk seperti kabel putih yang memanjang dari medula oblongata turun melalui tulang belakang dan bercabang ke berbagai bagian tubuh. Merupakan bagian utama dari sistem saraf pusat yang melakukan impuls saraf sensorik dan motorik dari dan ke otak. Disebut juga saraf tulang belakang atau medula spinalis atau spinal cord. 2. Sistem saraf perifer. Dibentuk oleh beberapa saraf yang berhubungan dengan sistem saraf pusat, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu saraf kranial dan spinal. A. Sistem saraf sadar, saraf kranial. Sistem saraf sadar adalah saraf yang mengatur gerakan yang dilakukan secara sadar, di bawah kendali kesadaran kita. Contohnya, tangan kita sadar bergerak untuk mengambil gelas.
disusun oleh 12 pasang saraf yang keluar dari otak. Saraf kepala terutama berhubungan dengan reseptor dan efektor untuk daerah kepala. 12 saraf tersebut meliputi 3 pasang saraf sensori, yaitu nomor 1, 2, dan 8, 5 pasang saraf motor, yaitu nomor 3, 4, 6, 11, dan 12, 4 pasang saraf gabungan sensori dan motorik, yaitu saraf nomor 5, 7, 9, dan 10. Untuk nama-nama saraf dan bagiannya bisa dilihat pada tabel di bawah ini. B. Sistem saraf spinal, sistem saraf tidak sadar. Disusun oleh 31 pasang saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Pada tubuh manusia dijumpai adanya pleksus atau gabungan, yaitu beberapa urat saraf bersatu membentuk jaringan urat saraf. Ada 3 macam pleksus. 1. Pleksus cervicalis merupakan gabungan urat saraf leher yang mempengaruhi bagian leher, bahu, dan diafragma. 2. Pleksus brachialis, yaitu gabungan urat saraf lengan atas yang mempengaruhi bagian tangan. 3. Pleksus lumbosacralis adalah gabungan urat saraf punggung dan pinggang yang mempengaruhi bagian pinggul dan kaki. Tiap pasang saraf diberi nomor sesuai tulang belakang di atasnya. 1. 8 pasang saraf spinal cervix C1-C8. Cervix adalah mulut rahim. 2. 12 pasang saraf spinal toraks T1-T12. Toraks adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang dada, ruas tulang belakang, dan tulang rusuk. 3. 5 pasang saraf spinal lumbar L1-L5. Lumbar adalah ruas tulang punggung bagian bawah. 4. 5 bagian saraf spinal sakral S1-S5. Sakral adalah pinggul. 5. 1 pasang saraf spinal koksigeal C0. Koksigeal adalah ekor. B. Sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. 1. Sistem saraf simpatik. Terletak di depan ruas tulang belakang, berada di daerah dada dan pinggang, kerjanya memacu dan mempercepat kerja organ tubuh, dan diaktifkan dalam kondisi stres. 2. Sistem saraf parasimpatik. Berpangkal pada sumsum lanjutan, dari sakrum atau pinggul yang merupakan saraf preganglion, ganglion pertama dan postganglion, ganglion akhir. Ganglion adalah massa jaringan saraf dalam tubuh, berfungsi memperlambat kerja organ-organ tubuh. Urat saraf menuju ke organ tubuh yang dikuasai oleh susunan saraf simpatik. Fungsi merupakan kebalikan dari fungsi saraf simpatik. Gerak refleks terjadi apabila rangsangan yang diterima sel saraf sensorik disampaikan oleh neuron perantara. Rangsangan oleh neuron perantara langsung diteruskan ke sel saraf motorik tanpa melalui dan diterjemahkan oleh otak. Gerak biasa terjadi apabila rangsangan yang diterima sel saraf sensorik kemudian diteruskan ke otak. Dari otak, kemudian diterjemahkan perintah ke sel saraf motorik untuk melakukan gerakan. Gerakan ini diketahui atau dapat dikontrol oleh otak. Patologi sistem saraf. Yang pertama, meningitis. Infeksi yang menyebabkan peradangan pada selaput atau membran otak dan saraf-saraf di tulang belakang. Meninges membengkak. Jenis-jenis meningitis: A. Meningitis bakterialis disebabkan oleh bakteri. B. Meningitis virus disebabkan oleh virus yang bisa menyebar melalui batuk, bersin, dan lingkungan yang tidak higienis. Gejalanya muntah-muntah, sakit kepala parah, leher kaku, demam dengan tinggi suhu 38 derajat Celcius atau lebih, napas cepat, sensitif terhadap cahaya atau fotofobia, ruam kulit yang berupa bintik-bintik merah yang tersebar, tidak terjadi pada semua orang. Cara mencegahnya vaksinasi tiap 3 tahun pada anak-anak dan dewasa 5 tahun sekali. Yang kedua, ensefalitis. Disebut peradangan pada jaringan otak. Sifatnya A. setempat atau lokal, B. seluruhnya atau difus. Infeksi virus. Gejala awal, indikasi flu disertai dengan perubahan kondisi mental, halusinasi, dan linglung. Pada ensefalitis terjadi peradangan jaringan otak yang dapat mengenai selaput pembungkus otak dan medula spinalis.
atau meningoencephalitis. Penyebabnya virus atau herpes pada mulut, kulit, dan alat kelamin, varicella zoster atau cacar air, Epstein-Barr atau kanker nasofaring, terjadi melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi, gigitan nyamuk atau serangga lain, titik-titik air liur atau droplet, dan kontak fisik dari orang yang menderita infeksi virus. Gejalanya demam, nyeri kepala, mual dan muntah, nyeri otot yang berlangsung selama beberapa hari. Pengobatannya dengan pemberian obat sesuai gejala dan penyebab. Yang ketiga, abses otak atau abses cerebral. Kumpulan nanah yang terbungkus oleh suatu kapsul dalam jaringan otak. Terjadi pada penderita yang mengalami gangguan kekebalan tubuh, atau penderita HIV positif atau orang yang menderita transplantasi organ. Penyebabnya infeksi dari bagian tubuh lain, menyebar lewat jaringan secara langsung atau melalui pembuluh darah, benturan hebat pada kepala, dan penyebab dari bakteri atau Streptococcus. Selanjutnya gejalanya, koordinasi otot yang buruk, paralisis atau masalah penglihatan. Deteksi dini dengan tes laboratorium CT MRI untuk mengetahui apakah ada penyakit abses otak dalam diri kita, menghilangkan dan membunuh kemungkinan adanya tumor atau stroke, menghilangkan organisme yang dapat menyebabkan abses. Yang keempat, tremor, suatu gerakan gemetar yang berirama dan tidak terkendali, yang terjadi karena otot berkontraksi dan berelaksasi secara berulang-ulang. Terjadi karena adanya gangguan pada persarafan yang menuju ke otot yang terkena. 5. Demensia. Penurunan kemampuan mental yang biasanya berkembang secara perlahan, di mana terjadi gangguan ingatan, pikiran, penilaian, dan kemampuan untuk memusatkan perhatian, dan bisa terjadi kemunduran kepribadian timbul perlahan. Demensia menyerang usia lebih dari 60 tahun. 6. Alzheimer, sejenis penyakit penurunan fungsi saraf otak yang kompleks dan progresif yang disebabkan karena berkurangnya gizi di otak. Keadaan di mana daya ingatan seseorang merosot dengan parahnya sehingga pengidapnya tidak mampu mengurus diri sendiri. 7. Migraine headaches, nyeri berdenyut hebat dan berulang, biasanya mengenai salah satu sisi kepala, tetapi terkadang mengenai kedua sisi kepala. Nyeri timbul secara mendadak dan bisa didahului atau disertai dengan gejala-gejala visual atau penglihatan, neurologi, atau saluran pencernaan. Penyebabnya yaitu genetik dan vasokonstriksi pembuluh darah. 8. Sleep disorder atau kelainan tidur. A. Narkolepsi, serangan tidur di mana penderitanya sangat sulit mempertahankan keadaan sadar hampir sepanjang waktu mengantuk. B. Sleep apnea, gangguan tidur dengan kesulitan bernafas. Apnea artinya tanpa nafas, berulang kali ketika sedang tidur. C. Insomnia, kesukaran dalam memulai atau mempertahankan tidur. Penyebabnya yaitu gangguan di dalam waktu dan mekanisme tidur. Biasanya diperberat dengan perilaku yang tidak sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. 9. Stroke, gejala-gejala defisit fungsi susunan saraf yang diakibatkan oleh penyakit pembuluh darah otak. Tipe-tipe stroke ada dua, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik yaitu tersumbatnya pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah ke otak sebagian atau keseluruhan terhenti 80%. Penanganan awal yaitu menjaga jalan nafas, mengontrol tekanan darah, dan pengambilan aliran darah melalui penyuntikan TPA, tisu plasminogen aktivator, pada vena atau arteri. B. Stroke hemoragik, stroke yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah otak. Hampir 70% kasus stroke hemoragik terjadi pada penderita hipertensi. Obatnya yaitu menurunkan hipertensi, mencegah kejang, dan mencegah penyempitan pembuluh darah atau vasospasme. Sekian pemaparan materi dari kami mengenai anatomi, fisiologi, dan patologi sistem syaraf. Apabila ada salah dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.